Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, ini bulan yang baru dengan tema yang baru, letting go. Aku taruh subtemanya repeat this intentionally. Jadi lakukan ini berulang secara bertujuan. Oke. Kalau mau ngomongin tentang letting go ini, aku ngambil dari ayat 1. Tapi sebelum kita baca bersama-sama, memang Ibrani 12 ayat 1 ini berbicara mengenai perlombaan anak-anak Tuhan yang berlomba, seperti digambarkan kehidupan ini seperti sebagai perlombaan, sebagai kita yang berlari dengan tujuan pastinya. Nah, aku taruh ini gambar pelari. Biasanya berlari itu tidak, orang yang berlari dia pastinya dia akan memakai pakaian yang ringan, yang khusus pelari ya. Dia tidak akan memakai dress. Terus juga dia tidak akan memakai kaos yang panjang ataupun mungkin celana yang geber-geber gitu. Kalau mau dilihat seorang pelari, maka dia memakai sesuatu yang ringkas. Sesuatu yang ringkas artinya itu dapat membuat dia berlari dengan nyaman. Kan gak mungkin kalau kita lihat pelari membawa beban. Membawa bebannya maksudnya kita tidak mungkin dalam latihannya dia, seorang atlet mungkin dia berlari membawa beban, kakinya yang ditaruh beban, ataupun tangan yang ditaruh beban, ataupun badan yang ditaruh beban. Aku mengamati beberapa pelari-pelari, mereka berlatih seperti itu sehingga saat beban itu dilepaskan mereka dapat berlari kencang. Tapi dalam pertandingan itu tidak ada pelari yang bawa beban atau bawa tas lah yang isinya beban. Pastinya mereka berlari ringan gitu, maksudnya tidak bawa apa-apa, hanya baju. Tapi kalau pelari-pelari yang seperti kita ya, maksudnya yang mengambil untuk olahraga, mereka mungkin bawa handphone, ada yang menyelipkannya di sini. Kan sekarang banyak nih aksesoris berlari, ya kan? Bahkan celananya bisa diselipkan handphone, dan mereka memakai jam tangan untuk mengukur detak jantung. Nah, Ibrani 12 ayat 1 ini kita baca bersama-sama sebelum kita masuk ke intinya. 1, 2, 3. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sini di Ibrani 12 ayat 1, penulis Ibrani, kita tidak tahu siapa, tapi diyakini bahwa yang menulis Ibrani ini adalah Paulus. Ibrani dimulai dengan Ibrani 11. Ibrani 11 ini berbicara mengenai para tokoh-tokoh iman, karena Ibrani 11 itu sendiri berbicara tentang iman. Kemudian setelah penulis menuliskan tentang hikmat Allah mengenai iman, kemudian dilanjutkan oleh penulis Ibrani ini mengenai sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Bagaimana kita hidup itu adalah digambarkan seperti sebuah perlombaan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau dalam Filipi ya, Paulus mengatakan aku berlari, aku meninggalkan yang di belakangku, berlari menuju kepada panggilan surga. Meninggalkan. Kalau di sini ada kata-kata menanggalkan. Menanggalkan di sini, kalau bahasa dalam kitab Ibrani ini, menanggalkan itu berasal dari kata Yunani. Kita bedah dulu ya kata-katanya. Kata Yunani apotitemi. Ini berarti meletakkan atau membuang atau melepaskan sesuatu dari diri sendiri. Menanggalkan ini diibaratkan pelari itu membuka segala sesuatu dan meletakkan segala sesuatu untuk membuat
dia bisa berlari dengan kencang. Meletakkan, membuang atau melepaskan sesuatu itu adalah sesuatu tindakan yang secara sengaja, bukan tidak sengaja ya. Atau aku nggak sengaja melepaskan, itu kan berarti istilahnya tanpa sadar. Tapi ini dilakukan dengan kesadaran. Nah, itu adalah menanggalkan. Sepertinya contohnya ini kita menanggalkan pakaian. Kalau keluar dari rumah, kemudian setelah beraktivitas kita pulang, pasti kita secara sadar kita menanggalkan pakaian kita, maksudnya menggantinya dengan pakaian yang bersih karena dari luar banyak kuman. Atau mungkin setelah kita berbelanja itu ya, pasti pulang dari belanja itu belanjaannya kita taruh, nggak mungkin kita bawa-bawa. Itu juga secara sadar kita bilang meletakkan barang bawaan. Ini sekali lagi saya bilang ini adalah tindakan yang disengaja. Beban. Sekarang kata kedua adalah beban. Ini adalah dua kata yang aku mau highlight dalam sesi hari ini. Beban ini dalam kata Yunani-nya adalah okos, yang berarti ini adalah massa. Kalau beban kan kalau dalam fisika itu kan dikatakan sebagai massa. Beban ini massanya massa yang berat. Istilahnya sesuatu yang membuat kita itu istilahnya memperlambat gerakan kita. Kalau dalam seluruh perjanjian baru, pelaku cari beban ini berapa kali dipakai di dalam perjanjian baru. Ternyata hanya satu kali dan hanya dipakai di ayat ini. Beban, kata Yunaninya okos. Ini adalah sesuatu yang memperlambat. Kalau kita relatekan kepada pelari, adalah sesuatu yang melambatkan pelari. Misalnya pelari ini membawa tadi aku bilang ransel yang berisi barber 3 kilo. Ini kita namakan okos, memiliki massa yang berat. Atau misalnya tidak mungkin pelari itu lari seperti orang lari-lari di airport karena ketinggalan atau takut ketinggalan boarding gitu ya, membawa ransel. Jadi beban ini dikategorikan sesuatu yang memperlambat, sesuatu yang kita bawa, pelari bawa atau pelari kenakan yang bisa memperlambat jarak tempuhnya, jarak larinya, seperti itu. Nah, kalau dilihat lagi nih, Ibrani 12 ayat 1 itu, penulis ini membedakan beban dan dosa. Jadi memang dalam kehidupan kita kan digambarkan kita seperti berlari maraton ya. Ada dua hal yang harus kita tanggalkan, beban dan dosa. Nah, kalau dosa harus, wajib kita tahu bahwa dosa itu, upah dosa adalah maut. Jadi sesuatu harus kita tinggalkan. Tapi ternyata penulis ini menaruh kata beban itu di awal. Bukan kata dosa yang di awal, tapi beban yang di awal. Aku berpikir apakah mungkin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa, maksudnya tahu betul bahwa dosa memang harus ditinggalkan, ditanggalkan, dilepaskan tadi, diletakkan dan dibuang, itu dosa. Tetapi mungkin saja anak-anak Tuhan itu berjalan lupa atau berlari, lupa bahwa mereka itu ternyata berlari dengan beban. Jadi ini yang aku mau gambarkan, bahwa penulis membedakan antara beban dan dosa. Sesuatu yang sangat penting. Beban ditaruh di pertama karena secara tidak sadar mungkin kita berpikir dosa adalah yang utama sehingga kita lepaskan dosa. Betul. Tetapi ternyata kita masih berlari dengan beban. Next, Kak. Nah, beban, kalau mau ngomongin okos ini, ada 3 hal yang aku mau bahas sebenarnya. Yang pertama, beban apa sih yang kita bawa? Penulis bisa menulis
marilah kita menanggalkan beban dan dosa. Kalau dosa sudah pasti jelas pelanggaran kepada kebenaran firman Allah. Tetapi beban ini bukan dosa. Pertama, apa beban apa yang kita bawa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa akibatnya kita bawa beban ini? Terus yang ketiga, mau ngapain? Kenapa itu dilepaskan? Jadi ada 3 hal ini yang aku membahas. Yang pertama, mengenai beban, tadi aku bilang tidak semua beban adalah dosa. Kita belajar bahwa tidak semua beban adalah dosa ini, pastinya kita tahu bahwa ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini tanpa kita sadar, ataupun kita secara sadar kita membawa beban itu. Banyak hal, kalau mau dibilang apa saja. Mungkin saja beban ini bisa berupa hal-hal yang mungkin bisa menguras segala pikiran kita, menguras jiwa kita, bahkan menguras kehidupan kita. Jadi tanpa sadar kita sudah berjalan dengan beban itu bertahun-tahun dan kita tidak sadar bahwa kita tidak pernah menanggalkan itu, tidak pernah melepaskan. Ini contohnya aja. Pertama, mungkin ada rasa kecewa yang kita bawa, mungkin dari sejak kita masih muda, atau mungkin luka masa kecil kita, trauma masa kecil kita yang gak pernah kita selesaikan, atau mungkin juga segala kehilangan kita yang di masa lalu itu, yang kita terus keep gitu ya, nggak pernah kita bilang Tuhan tolong gantikan kehilangan ini. Enggak, kita jalan aja, kita bawa beban itu. Jadi kita bawa belanjaan beban, atau mungkin segala rasa bersalah kita yang menghantui kita sampai detik ini, dan mungkin juga segala harapan atau ekspektasi kita yang hancur, yang kita bawa seperti kantong. Ini seperti kantong-kantong belanjaan kita. Ini seperti shopping gitu. Orang yang suka shopping gitu, terus menerus membawa ini, demen sekali, jadi belanjaannya banyak. Ini yang menguras jiwa kita tadi aku bilang. Kita buka tadi di situ aku tulis Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama, guys. Matius 11 ayat 28. 2, 3. Matius 11 ayat 28, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi masalah terbesar kita itu selain dosa, masalah terbesar kita adalah beban yang kita bawa-bawa. Dan seringkali itu ya, mohon maaf nih, kita ini, aku nggak tahu ya, tapi seringkali kita tuh lebih cepat kayak Tuhan, aku mengakui dosaku, daripada kita mengakui kekecewaan kita, daripada kekecewaan kekecewaan itu ternyata bukan dosa, tapi nanti kalau kita masih bawa itu, akhirnya menuju pada kepahitan berujung pada dosa. Kita lebih cepat mengakui dosa daripada mengakui beban kita. Jadi kita merasa kita baik-baik aja, padahal sebenarnya kita terluka, padahal sebenarnya kita kecewa. Bahkan segala luka dan kekecewaan itu kita bawa kemana-mana, ke seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu bisa berdampak kepada hubungan kita dengan sesama, atau mungkin juga hubungan kita dengan Tuhan tanpa kita sadar. Apa sih yang kita bawa hari ini? Akan kalau aku tulis di sini, ini sering banget kita mengidentifikasi diri kita itu dengan beban kita. Contohnya ya, ada orang yang merasa kehilangan duka cita itu selama bertahun-tahun. Sepertinya tuh dia harus meratapi kehilangan orang yang dikasihinya gitu. Lalu saat dia dilepaskan, saat dia mengalami sukacita, saat dia tidak mengalami kehilangan, dia merasa berdosa.
padahal itu bukan dosa. Jadi ini mengidentifikasi kita dengan beban. Artinya kita harus seperti ini karena beban ini. Padahal tidak seperti itu. Beban yang contoh. Dulu saya waktu dulu ya, apapun yang papa saya minta, saya selalu berikan. Bagi saya, papa saya ini adalah tanggungan. Ya, orangnya kan udah mati ya, nggak apa-apa kita omongin aja. Udah senang di surga. Apa yang kita minta itu, apa yang dia minta itu selalu saya kasih. Lalu ini membuat sepertinya saya ATM berjalannya papa. Minta berapa brus. Setiap kali ke Ambon dalam 1 tahun itu lebih dari 12 kali. Itu pesawat Garuda di zaman itu. Saya itu memberikan yang terbaik, bus. Di satu titik setelah saya menikah, saya diubahkan pemikiran saya bahwa saya sudah bersuami. Apa yang saya keluarkan itu harusnya suami tahu dan harusnya consider bahwa saya ini bukan orang yang memenuhi kebutuhan papa saya, kebutuhan sekunder. Maksudnya setiap bulanan pasti, karena itu kebutuhan primer. Akhirnya sekali dia minta saya tolak. Kok saya di sini muter-muter berantem sama aku. Karena kamu ya, saya jadi menolak. Padahal itu adalah beban yang mengidentifikasi diri saya bertahun-tahun dan saya bawa. Keinginan untuk memprovide itu beban ternyata. Saya mengidentifikasi diri saya sebagai provider. Hebat benar. Oke. Apa yang kita bawa masing-masing kita tahu. Apa akibatnya? Tadi kalau aku bilang pertama bahwa pelari itu dia harus menanggalkan segala bebannya. Beban yang tidak dilepaskan ini membuat dia tidak bisa menempuh jarak yang diinginkan. Kalau kita berlari, saya suka dengan beberapa artis ya, yang mereka bersama-sama berkumpul dalam komunitas yang mereka berlari dengan jarak yang mereka sudah tentukan. Pertama segini ya, kedua segini ya, ada yang short run, ada yang long run gitu. Ada yang mungkin sudah masuk kepada maraton gitu. Sampai akhirnya mengikuti segala kegiatan. Ada beberapa teman saya itu benar-benar aktif mengikuti kegiatan berlari maraton, 1K, 5K, 10K. Kalau saya mau ubah itu mungkin dalam dolar seneng banget. $1.000, $5.000, $10.000 ya kan. In this economy guys. Tapi beban yang kita pakai itu ya, yang kita bawa itu ternyata membuat kita lambat menuju kepada tujuan Allah. Efesus 4 ayat 3. 1, kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 31, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dan kamu dan ulang segala jahat. Emang orang marah dosa? Tidak. Emang orang kecewa yang menjadi pahit dosa? Tidak. Tapi nanti ujungnya akan menjadi dosa. Emang berantem maksudnya berkonflik dosa? Tidak. Memfitnah orang, ya itu dosa. Saya ambil bagian yang tidak ada kaitannya dengan dosa. Maksudnya di sini adalah beban ini harus dilepaskan karena jika tidak itu akan berputar-putar dan kita tidak akan menuju tempat tujuan. Maksudnya 0 km sampai 5.000 km. Seharusnya kita bisa mencapainya dalam waktu 20 menit. Karena kita pakai beban ya di kaki, di tangan, digendong. 20 menit kita hanya sampai 2.000. Ini aku mau bilang bahwa sebenarnya saat Tuhan memberikan kita tujuan surgawi, Tuhan, aku percaya Tuhan punya deadline-nya gitu. Di waktumu yang terbaik. Tapi karena kita berpikir bahwa waktu kita yang terbaik dan kita tidak sampai atau bahkan terlambat sampai kepada tujuan.
Dan ini sebenarnya sangat krusial gitu. Yang seharusnya tujuan Tuhan itu, kan kita aja punya tujuannya short term, kita akan melakukan ini, long term kita akan melakukan ini. Padahal sebenarnya tujuan short term kita itu sudah selesai dan Tuhan akan memberikan tujuan yang baru lagi. Maksudnya di dalam kehidupan kita ada task-task yang Tuhan berikan, seharusnya itu membuat kita level up gitu, naik level. Tapi karena task ini belum selesai, kita muter di sini. Lalu kita tidak pernah level up, kita tidak pernah diberikan tas-tas yang baru, perkara-perkara yang baru, yang seharusnya itu membuat kita, iman kita lebih naik lagi. Tapi kita di sini saja, padahal seharusnya kadaluarsanya tuh ada, selesai di sini. Kalau ada lagu GMS itu, setiap masalah pasti ada kadaluarsa. Maksudnya ada masa durasinya tuh ada. Tapi karena kita masih di sini, ya udah, ini tidak diberikan buat kita. Ini sepertinya seharusnya porsi kita, kapasitas kita sudah naik, tapi karena bebannya itu masih kita bawa, kita tidak tinggalkan, lari juga tidak sampai tujuan. Jadi terus sampai tujuan dulu baru level up. Makanya ada orang yang berkata, kok ini nggak selesai-selesai ya? Sebenarnya selesai, tapi mungkin cara kita nih ini ditentukan sehingga beban itu menentukan cara kita berlari dan berjalan. Bayangkan dulu kenapa? Mungkin kalau orang menyadari bahwa saya agak sedikit bongkok, jalan pasti begini. Kalau lihat dari belakang tuh pasti begini. Dulu waktu SD di itu SD itu, kami harus membawa buku pelajaran itu dengan teliti. Maksudnya satu buku pelajaran misalnya bahasa Indonesia saya harus bawa buku pelajaran satu, terus buku tulis 2, karena itu ada tugas sekolah sama buku PR. Jadi 3. Bayangin kalau ada 7 jadi 21 buku. Buku tebel-tebel segitu. Kalau kita nggak bawa, kita harus menulis. Saya harus bawa ini bukan itu 1000 kali. Atau enggak kita disuruh keluar. Pertama kali saya pindahkan kelas 2 SD di SD dulu di Tanjung Priok. Dulu saya tinggal Tanjung Priok. Itu SD swasta juga, tapi saya nggak bawa banyak buku gitu. Di SD tuh punya sebegini-begini, lalu buku tulis lagi. Itu setiap hari saya bawa, dan saya itu kelas 2 itu kelas 3. Saya harus jalan kaki, pokoknya sampai kelas 6 harus jalan kaki pulang ke rumah. Dan Tunas Karya itu ke Bentengan itu jauh ya. Itu saya harus carry itu sampai akhirnya tuh melihat orang tua melihat saya, kadang saya dijemput, kadang saya berjalan sama adik saya, jadi membuat saya tuh bungkuk. Sampai sekarang mau ngubahin postur aja udah nggak bisa. Ini menentukan cara kita berjalan, cara kita berlari. Akibatnya seperti itu. Cara pandang kita berpikir tentang beban ini. Jadi kalau kita mau bilang, kalau aku ambil kata-katanya Siska, jadi kita meromantisasi beban ini seperti seolah-olah beban ini part of our life, part of my life, gitu. Udah biasa. Jadi kalau lihat saya nggak pakai ransel, saya tetap bongkok. Udah nggak bisa diperbaikin lagi. Mama tuh kalau jalan sama saya, mama selalu bilang, jalan yang benar, jangan bongkok. Postur saya sudah begini. Ini menentukan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Sangat menentukan. Kalau kita bongkok begini, bagaimana kita bisa percepatan kita dengan orang yang begini. Nanti dari fisika deh istilahnya. Dengan orang yang bongkok, lari pun ada posturnya. Itu membuat cara pandang kita, membuat cara pikir kita melihat gitu akan hidup ini berbeda. Sudah berbeda, yang seharusnya nih seperti apa yang Tuhan mau. Beban ini ditanggalkan, tapi kita pakai, itu aja udah berbeda. Yang ketiga adalah untuk apa dilepaskan? Ngapain sih dilepaskan? Sebenarnya kalau mau balikin lagi sih, kalau misalnya saya ngobrol sama Daniel dalam beberapa hal gitu, ngapain sih ini harus ngapain kamu harus terus memakai cara pandang kamu? Sampai ada di titik di mana aku ngomong sama dia, terserah. Kamu mau memakai cara pandang kamu terus itu terserah.
Karena cara pandang kebenaran firman Tuhan itu seperti ini. Ini kalau aku sedang diskusi sama Daniel, dia punya pola pikir yang menurut aku out of the box secara usianya dia, tapi secara orang tua kita harus arahkan bahwa cara pikir dan pola pikir kita boleh out of the box, tapi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa ini harus dilepaskan? Karena ini yang akan menghambat kita tadi kepada panggilan surgawi. Bahkan mungkin kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Yohanes 8 ayat 36. Sudah baca Yohanes 8 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang merdeka, orang yang tanpa beban seperti pelari, dia bisa berlari kencang. Dia bisa menempuh jarak yang seharusnya mungkin 5.000 5K itu mungkin dalam 20 menit. Karena dia tidak punya beban, dia bisa mempercepat larinya sehingga dalam 20 menit itu mungkin lebih dari 5.000 km. Orang merdeka itu bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi orang yang terbelenggu, yang dikasih bebannya, ini kan dikatakan seperti kalau merdeka kan lawannya terbelenggu ya. Orang merdeka kan lawannya itu budak. Orang merdeka kan lawannya hamba yang dibelenggu. Orang yang dibelenggu dia tidak bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Tapi seberapa cepat. Apalagi Tuhan mau datang. Pastinya kalau aku ya. Aku selalu bilang sama beberapa teman-temannya, kita tahu. Apalagi yang kita mau tunggu. Karena Tuhan semua sudah mau datang. Yang pastinya Tuhan saja mempercepat gitu. Segala sesuatu ini dipercepat. Supaya jangan banyak yang binasa. Dipercepat kedatangan. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Lah berarti aku juga harus mempercepat diriku. Aku juga harus mempercepat diriku. Untuk meraih tujuan surgawi. Karena tujuan surgawi itu ya selain kekekalan. Banyak subtitle tujuannya tujuan itu banyak. Tujuan ini, tujuan itu, tujuan ini, tujuan itu, tujuan ini. Yang seharusnya ada 50 tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi karena kita lambat, mungkin hanya sedikit. Lanjut. Ayat selanjutnya adalah di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dilepaskan supaya tidak lesu, supaya tidak lelah, supaya punya kekuatan. Makanya orang yang bilang burn out dalam mengikut Tuhan, itu mungkin masih pakai beban. Aku jujur aja, aku capek banget kemarin. Capek banget. Jadi itu kayak kepala mau meledak gitu. Dari pagi ada meeting, ada call orang, meeting lagi, call orang, meeting lagi. Kayaknya dalam seminggu tuh begitu. Bok gitu. Terus sampai makan aja itu seharusnya jam 12 nih, jam 3 itu juga si Daniel yang nyiapin di sebelah sambil meeting sambil makan. Lelah, burn out karena aku bawa beban gitu. Beban aku adalah pekerjaan ini harus aku selesaikan begini satu-satu. Dan terakhir ini hari kemarin itu aku CG juga ya, melayani di CG. Itu sampai tahu ya, emang ini gunanya exercise menulis setiap hari ya. Aku bawa yang aku deliver itu adalah bahan yang aku tulis. Aku pikir ya, wah ini gimana nih? Apa yang aku sudah punya bahannya dari hari Senin, yang aku mau deliver itu hari Jumat. Aku tahu apa yang mau aku deliver kan, apa yang aku mau bawakan. Tapi kan harus ada persiapan ya. Menulis setiap hari juga aku ingat apa yang aku tulis gitu. Tapi kan harus ada persiapan, ini mau kemana. Terus akhirnya aku berpikir lelah banget dan aku berpikir Tuhan tolong satu-satu selesai.
selesai ya. Selesai puji Tuhan, dan itu di luar ekspektasi aku. Dan tukeran sama Lydia pun juga selesai juga ini sekarang. Jadi aku ngerasa emang harus dilepaskan karena bisa jalan, bisa lari gitu. Orang yang merdeka bisa jalan, bisa lari gitu, bisa melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Nextnya, nah bagaimana melepaskan? Disambung nih sama si penulis. Tadi kan, ayo meninggalkan beban dan dosa, disambung. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita menanggalkan semuanya itu dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau menanggalkan hanya karena orang, ya istilahnya kita letakin beban kita karena disuruh atau karena diminta, itu kita akan pakai beban itu lagi. Tapi saat kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita tahu bahwa Yesus yang memerdekakan kita, ngapain pakai lagi bebannya. Ini yang membuat kita mengerti bahwa melepaskannya itu harus pandang Yesus. Karena nggak bisa kalau melihat manusia, karena nggak bisa kalau melihat diri kita sendiri, harus melihat. Kedua, bagaimana melepaskan? Gak bisa lepas kalau tidak melihat Yesus. Dan tidak bisa lepas kalau tidak diulang. Diulangnya bagaimana? Karena beban ini ada yang kita carry bertahun-tahun. Contohnya saya bertahun-tahun pengennya memprovide hal-hal yang tidak signifikan, di-provide pada sebenarnya kebutuhan primer. Sampai lupa bahwa ada keluarga, bahwa ada diri sendiri, lupa mereward diri sendiri, akhirnya jadi burn out saat kerja. Akhirnya bilang, Tuhan kenapa aku harus kerja sih, kenapa Tuhan kasih aku accept, aku privilege aku untuk menjadi si sulung yang tulang punggung keluarga, tapi kenapa aku, akhirnya jadi komplainan karena kita tidak melakukan ini berulang. Firman Tuhan bilang, orang yang ikut aku, dia harus menyangkal dirinya setiap hari. Dan beban ini adalah salah satu penyangkalan diri kita. Apa yang kita carry bertahun-tahun, itu tidak akan lepas dalam satu hari. Bebannya. Karena kita sudah melakukannya, kebiasaan tadi, posturnya tadi. Repeat this intentionally. Artinya, lakukan ini dengan purpose, yaitu Yesus. Next. Ini ayat terakhir. Ini ayat yang aku sangat-sangat suka. Ayat favorit. Tapi ternyata mengandung yang luar biasa maknanya. Ini Yesaya 43, 18-19. Ini ditulis Yesaya ya. Ini ditulis untuk bangsa Israel. Yang waktu itu dalam keadaannya yang sulit. Yang sulit. Istilahnya mereka lagi dihukum Tuhan. Ini karena apa? Karena pemberontakan. Karena penyembahan berhala. Yang terus menerus. Jadi banyak dari mereka dibuang ke Babilonia. Mereka hidup di Babilonia. Istilahnya jauh dari tanah air. Nah, bangsa Israel ini, ini dikit lagi, 5 menit lagi. Bangsa Israel ini noleh terus ke belakang. Nolehnya itu bukan kenyamanan di Mesir, ya. Enggak. Yang dia toleh ke belakang itu masa kejayaan. Masa kejayaannya di sini, tahu nggak? Di mana Tuhan menolong mereka membuka itu apa? Membelah laut. Ternyata itu loh. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Maksudnya Tuhan tuh bilang, kamu jangan ingat hal-hal yang dahulu. Bukan ingat pekerjaannya Tuhan. Tapi kamu jangan tenggelam di dalam apa sih namanya? Kalau aku mau bilang, mengenang masa-masa kejayaan. Bagaimana tuh Tuhan tuh pernah tolong kamu ini, tolong kamu itu. Peristiwa-peristiwa besar. Jadi pada saat menemukan suatu kondisi kayak, oh Tuhan kan waktu itu nolong ya, Tuhan kan waktu itu bebaskan aku ya. Ini merasa membandingkan kehidupannya dengan sekarang, kayaknya aku gak ditolong. Kalau gitu enak kali ya dulu ya. Lihat langsung terbelah laut menjadi dua, terbelah laut dibagi dua, terus bisa jalan. Itu
banyak kita bukan meromantisasi lagi, nostalgia kita kalau bilang, suka bernostalgia, tapi meratapi kondisi yang sekarang. Kalau di sini aku bilang jangan ingat-ingat yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Kita menuntut Tuhan untuk melakukan metode yang sama di dalam kondisi kita, untuk membuka melakukan mujizat-mujizat membelah laut. Padahal sebenarnya Tuhan di dalam kehidupan kita bisa melakukan metode yang lain. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini konteksnya ini bukan membebaskan mereka dari yang dulu ya. Kan yang ini mereka yang orang yang hidup di zaman pembuangan Babilonia itu berpikir bahwa coba dong, kan Tuhan kan bebaskan kami dari Mesir. Tuhan juga pasti akan memulihkan kami juga kan dari sini kan, dari Babilonia ini kan, pembuangan ini kan. Padahal pembuangan ini adalah salah satu didikan dan kemampuan Tuhan. Jadi aku mau bilang ya, kalau letting go itu, kalau kita sulit menerima hal-hal yang baru sebenarnya dari Tuhan, karena kita terlalu keep beban kita di masa-masa lalu, kita terlalu menggenggam masa lalu, sampai istilahnya itu membuat kita susah menerima hal yang baru dari Tuhan. Masa lalu kita yang pernah ditolong Tuhan itu memang indah. Ini refleksnya sama ini. Tapi kalau kita terus membandingkan kondisi kita yang sekarang dengan kehidupan masa jaya kita, oh ya aku merindukan dulu bagaimana dipulihkan, itu bisa terjadi. Tapi metodenya mungkin berbeda. Ini konteks yang berbeda lagi. Sebenarnya aku tadi mau bawa ini, cuma udah nggak, waktunya udah nggak cukup. Nanti semoga yang next itu bisa menjawab dan bisa mengelaborate lebih lagi. Jadi ada hal-hal yang kita genggam, beban-beban itu yang kita genggam itu membuat kita tidak menerima hal-hal yang baru yang Tuhan ingin buat. Mungkin dengan metode atau mungkin dengan pertolongan Tuhan yang kita tidak pernah terfikirkan, karena pola kita adalah Tuhan membelah laut merah. Mungkin aja begitu. Jadi kita pikir beban kita ini Tuhan akan angkat seperti Tuhan membelah laut merah. Padahal sebenarnya mungkin aja enggak. Mungkin aja Tuhan tidak membelah laut merah. Mungkin aja Tuhan hanya membawa seseorang itu datang dan memberitahu kamu bahwa beban ini loh. Itu metode Tuhan yang baru. Tapi kita pikir itu bukan metode. Metode Tuhan adalah membelah langsung gitu. Melakukan mujizat spektakuler. Jadi beban itu tidak pernah kita lepaskan karena kita kita ignore hal itu. Nah, paham kan ya maksud aku ya? Aku gak ngerti bagaimana menjelaskan. Jadi istilahnya ya begitu. Jangan menggenggam sesuatu di masa lalu. Karena itu tidak akan bisa membuat kita melihat masa yang Tuhan akan buat dengan hal-hal itu. Nah aku mau bawain lagi, ini indah banget sebenarnya. Jangan ingat-ingat yang hal yang dahulu. Ini maksudnya ingat hal-hal yang bukan jelek-jelek aja ya, tapi hal-hal yang indah sama Tuhan. Perbuatan Tuhan. Ya, itu saja guys yang saya bisa sharing ke kita.